Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cindy Mulyawati dari kelas A2 2020 dari Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Devi Supriyati MPD. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi kompleks. Limit fungsi kompleks ini terdiri dari subbab. Yang pertama ada fungsi kompleks, yang kedua ada notasi fungsi kompleks, dan yang ketiga ada limit dan kekontinuan. Bisa dilihat di sini. Outline pembelajarannya yang pertama tadi sudah disebutkan ada fungsi kompleks, yang kedua ada notasi fungsi, dan yang ketiga ada limit dan kekontinuan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke fungsi kompleks, kita ingat-ingat dulu untuk materi bidang kompleks, karena dalam bidang kompleks kita mengetahui bahwa bentuk untuk persamaannya yaitu ini. Coba bisa dilihat di sini. Di sini ini adalah bentuk. Sebentar. Di sini adalah bentuk persamaan dari bidang kompleks. Seperti itu. Di mana Z0 ini merupakan titik pusat dan R ini merupakan jari-jari. Coba kita perhatikan di gambar pertama, sebelah kanan ini. Terlihat? Nah, di gambar sebelah ini, lingkaran titik pusatnya itu ada di sini. Ada di 0,0. Di sini ya. Nah, di sini. Di 0,0. Sedangkan kita tulis notasinya ya. Di sini satuan Z itu sama dengan 1. Nah, maksud di sini adalah Z ini tuh bentuk umumnya kan tadi seperti ini ya. Z dikurangi Z0. Ya. Karena Z0-nya itu 0,0, maka tidak dituliskan. Dan untuk R-nya itu merupakan sama dengan 1. Seperti itu. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar kedua. Tadi kita sudah tahu, untuk bentuk umum persamaan bidang kompleks sendiri yaitu Z dikurangi Z0 kurang dari R. Seperti itu ya. Di mana Z0-nya itu merupakan titik pusat, sedangkan R-nya itu merupakan jari-jari. Seperti itu. Nah, kita lihat di gambar yang kedua ini. Untuk gambar kedua ini, titik pusatnya kita umpamakan sebagai A. Nah, sedangkan jari-jarinya kita umpamakan sebagai Rho. Nah, jadi yang membedakan antara gambar ke-1 dan gambar kedua adalah titik pusat itu tidak harus berada di titik 0,0. Nah, seperti yang sudah jelas di gambar kedua ini, titik pusatnya diumpamakan sebagai A, seperti itu. Lalu kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Daerah bidang kompleks terdiri pada 2 lingkaran. Di sini terlihat ya, ada 2 lingkaran ya. Nah, 2 lingkarannya itu adalah berjari-jari Rho 1 dan Rho 2. Ini jari-jarinya ya. Nah, di sini kita notasikan. Terlihat kan di sini notasikan. Nah, di sini notasinya Z dikurangi A terletak pada lebih dari Rho 1 dan kurang dari Rho 2. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Ya, kita sebentar. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini
kita masuk ke materi fungsi kompleks. Terlihat ya, di sini fungsi kompleks. Yang disebut dengan fungsi yaitu memasangkan satu unsur S pada tepat satu unsur C. Coba di sini kita lihat ya. Yang mana itu S dan yang mana itu C. Bisa kita lihat ya. Bentar. Di sini, nah ini S. S ini merupakan daerah asal dan C ini merupakan daerah hasil. Jadi yang dinamakan fungsi itu adalah yang memasangkan S1 tepat satu pada C seperti itu. Misalkan di sini ya. Nah, di sini F S dipetakan terhadap C. Nah, ini S dipetakan terhadap C. Atau bisa dilihat dari gambar ini, Z dipetakan terhadap FZ. Nah, kita lihat ya di sini. Z dipetakan terhadap FZ. Maka ini disebut dengan fungsi. Seperti itu. Lalu, misal ya, di sini ada contoh ya beberapa. Diperhatikan. Di sini, ini contohnya ya. Misal di sini tuh daerah asalnya, misalnya 1, 2, 3. Di sini ada daerah hasilnya atau C. Nah, misalnya A, B, C. Nah, misalkan 1 dipetakan terhadap A, 2 dipetakan terhadap B, dan 3 dipetakan terhadap C. Nah, coba teman-teman perhatikan. Apakah contoh ini merupakan fungsi? Ya, perhatikan ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa S merupakan daerah asal, sedangkan C daerah hasil. Kita perhatikan terlebih dahulu, apakah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, ternyata terlihat dari pemetaan ini bahwa S dipetakan tepat satu pada C. Nah, seperti ini. 1 dipetakan terhadap A, 2 dipetakan terhadap B, 3 dipetakan terhadap C. Seperti itu. Jadi, gambar ini merupakan fungsi. Ya. Fungsi. Ini termasuk fungsi. Coba di sini ada contoh lagi. Misalkan daerah asalnya 1, 2, 3. Di sini ada daerah hasil atau C. A, B, C. Nah, coba yang ini ya. Misalkan 1 dipetakan terhadap A, 2 dipetakan terhadap A, 3 dipetakan terhadap C. Nah, sekarang beda ya gambarnya. Coba dilihat. Kita perhatikan gambar yang kedua atau contoh yang kedua ini apakah merupakan fungsi atau bukan fungsi. Coba kira-kira fungsi atau bukan fungsi ya. Nah, ternyata untuk contoh kedua ini merupakan fungsi. Iya, merupakan fungsi ya. Karena memetakan satu S pada C. Seperti yang dilihat. 1 dipetakan terhadap A. 2 dipetakan terhadap A juga. Dan 3 dipetakan terhadap C. Maka ini merupakan fungsi. Ya. Ini merupakan fungsi. Fungsi. Coba kita satu lagi. Di sini ya, contoh ketiga. Misalkan daerah asal 1, 2, 3. Di sini daerah hasil. Sama ya, mohon maaf. A, B, C. Nah, di sini ya.
Ini daerah asal, S, dan ini daerah hasil, C. Coba kita lihat. Misalkan 1 dipetakan terhadap 1. 1 dipetakan terhadap 2. Sekarang ini 3 dipetakan terhadap C. Seperti itu. Coba kita lihat apakah berbeda. Contoh kedua dan contoh ketiga. Sekilas kita lihat hampir sama ya. Nah, coba kita harus teliti dalam melihat di sini ya untuk menentukan fungsi atau bukan fungsi. Nah, kira-kira contoh yang ketiga merupakan fungsi atau bukan? Nah, ternyata beda ya. Untuk yang gambar kedua atau contoh kedua ini tidak sama dengan yang gambar ketiga. Nah, kenapa? Maka ini merupakan bukan fungsi. Bukan fungsi, tidak sama dengan fungsi. Ya, kenapa coba kira-kira? Alasannya kenapa bukan fungsi? Karena di sini itu tidak memetakan satu S pada C. Soalnya di sini kan terlihat ya, ini satu ini dipetakan terhadap A, dipetakan terhadap B. Maka S ini tuh tidak dipetakan satu-satu terhadap C ya. Nah, paham sampai sini ya. Nah, ini sudah ada contohnya. Kita lanjut. Nah, ini ada problem atau permasalahan contoh soal gitu ya. Di sini terlihat ya, FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Nah, di sini ada solusinya. Seperti ini ya. Untuk solusinya sendiri, di sini misalkan FZ itu sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Untuk Z sama dengan 1 ditambah I. Nah, berarti kita lihat ya, di sini ya, karena ada tempat, misalnya ini ada gambarnya ya. Ini daerah asal dan daerah hasil. Misal ini S, ini C daerah. Nah, di sini tuh Z. Harus ingat ya, yang tadi sudah dijelaskan di sini tuh FZ. FZ, itu mohon maaf tulisannya sebentar ya. Di sini FZ. FZ. Ada FZ. Nah, ini FZ ya. Di sini daerah asal itu S dan daerah hasil itu adalah C atau Z ini dipetakan terhadap FZ ya, seperti yang tadi sudah kita coba, ada beberapa contoh-contoh juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Dari fungsinya di sini apa? Fungsinya FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Ya, Z-nya itu diketahui Z sama dengan 1 ditambah I. Seperti itu ya, maka kita bisa tinggal kuadratkan gitu ya. Atau kita masukkan di sini F, Z-nya itu kan tadi ini 1 ditambah I. Jadi F 1 ditambah I sama dengan Z kuadrat tadi ya, fungsinya ya, Z kuadrat ditambah I, ditambah 1, mohon maaf. Z kuadrat ditambah 1. Jadi kan Z-nya tadi berapa? 1 ditambah I dikuadratkan, ditambah 1. Nah, di sini bisa ya, kita kuadratkan. 1 dikuadratkan, terus I dikuadratkan, 2I dikurangi 1. Kok ini 1 ini dari mana? Nah, kita lihat ya, kita ingat-ingat lagi, karena bentuknya seperti ini. Ya, A ditambah B ditambah B dikuadratkan. Coba teman-teman harus ingat ya, ini ya. Ini tuh berarti, mohon maaf. Ini ya.
Di sini kita lihat A kuadrat, berarti ya, masih ingat ya ini ya, A kuadrat ditambah B, mohon maaf, ditambah 2AB ditambah B kuadrat. B kuadrat di sini ya. Nah, ini bentuknya, teman-teman, harus diperhatikan. Maka ini tuh dari mana? Nah, kita lihat ya. Mungkin sama ini ya, ini tuh dari mana? Nah, tadi kan A-nya berapa kira-kira? A-nya itu adalah 1 ditambah 2. B-nya berapa B-nya? B-nya itu adalah 1 juga ditambah, mohon maaf, A-nya 1, B-nya adalah I. I ya. Dan ditambah, B-nya kan I ya, I kuadrat. Nah, ini I kuadrat ya, ini I ya. Nah, coba kita selesaikan. Di sini kan penyelesaiannya jadi 2 kali 1, 2I. Nah, di sini karena I ditambah I itu adalah sama dengan negatif 1, maka di sini 2I, mohon maaf, untuk I dikuadratkan, I dikali itu kan sama dengan negatif 1 ya, jadi 2I dikurangi 1, seperti itu. Jadi ini ya, ini sama kan ya, ke sini ya. Nah, itu hasilnya dari sini. Jangan lupa ditambah 1, jadi 1 sama dengan 2I. Seperti ini hasilnya. Coba sekarang kita lihat ya, cara memetakannya itu seperti apa. Kita lihat di sini, cara memetakannya. Nih, daerah asal, ini daerah hasil. C ya. Nah, di sini tuh, ini karena agak sempit ya, agak sini ini ya. Ini Z sama dengan 1 ditambah, oh iya, sebentar. Ini seperti negatif 1. Nah, diulang ya. 1 itu sama dengan 1 sama dengan Z sama dengan 1 ditambah I. Karena tadi ya, untuk Z sama dengan 1 ditambah I. Nah, terus di sini C-nya itu berapa? C-nya itu di sini aja ya, di luarnya ya. FZ ini tuh kurung ya. FZ sama dengan bentuk umumnya tadi apa yang pertama? Nah, ini ya, bentuk umumnya ya. Jangan lupa, jangan ketukar. Nah, Z kuadrat ditambah 1. Nah, ini cara pemetaannya itu. Jadi, S tepat 1 dipetakan pada C, atau Z sama dengan 1 ditambah I dipetakan terhadap FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1. Seperti itu ya. Itu contoh soalnya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang ada pokok bahasan yang kedua, yaitu notasi fungsi kompleks. Di sini sudah terlihat ya. Nah, notasi fungsi kompleks. Notasi fungsi kompleks FZ. Nah, notasi ini tuh sama gitu ya, karena di sini termasuk ke dalam bidang kompleks. Jadi terdiri dari komponen real dan komponen imajiner. Seperti itu ya. Kita lihat untuk notasinya.
notasi fungsi kompleks dari fz. Nah, fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y, di mana z anggota dari S bila z sama dengan z tambah iy. Nah, berarti fungsi u, sebentar, berarti lihat ya, ini fungsi u ini bergantung pada x, y. Ya, harus diingat bahwa ini tuh artinya u bergantung terhadap x, y, dan v di sini juga v ini bergantung terhadap x, y juga ya. Nah, karena kenapa seperti itu? Karena fz ini mengandung ini ya, kita tulis ya. Karena fz ini bentar. Karena fz ini mengandung sama dengan x ditambah mohon maaf. Bentar ya. Nah, mengandung sama dengan x ditambah y. Lihat ya. Nah, jadi kita tahu bahwa z, x ditambah y, maka fungsi z ini juga dipengaruhi atau bergantung terhadap x tambah y. Baik itu komponen realnya maupun komponen imajiner ya. Ini ya. Sudah ya. Nah, tapi ada satu lagi. Untuk bilangan kompleks itu tidak hanya ini ya, tidak hanya z, tidak hanya ini, coba bentar. Tidak hanya z sama dengan x ditambah y. Nah, tidak hanya ini aja untuk bilangan kompleks ini, tetapi ada juga ini. Tetapi ada di sini ya, sebelah sini. Ada z sama dengan R dikali E dipangkatkan I theta. Nah, notasinya juga ada seperti ini. Untuk bilangan kompleks, ini theta ya. Nah, ini sama ini untuk bentuknya. Ini ya. Nah, maka kita lihat di sini yang notasi kedua. Fz sama dengan U kali R, theta ditambah I kali V kali R, theta, di mana Z anggota dari bilangan S bila Z sama dengan RE dipangkatkan I theta. Seperti itu. Ini juga sama kayak yang nomor pertama. Maksudnya seperti notasi yang pertama. Di sini kita lihat bahwa Fz ini terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi untuk ini, untuk U, kita lihat U ini bergantung terhadap R, theta, dan V juga sama. V bergantung pada R, theta. Seperti itu. Di sini ada untuk penulisannya ya, bagian real dan bagian, mohon maaf ini typo, ini bagian ya, bagian imajiner. Coba cara penulisannya seperti ini. U, X, Y, dan U, R, theta, bagian real dari Fz, maka RE, ini real ya, real Fz. Seperti itu untuk bagian real dan bagian imajiner. Dan untuk bagian imajiner, kita lihat di sini F, P atau ya, F, X, Y, dan F, R, theta, bagian imajiner dari Fz. Maka imajiner Fz. Ya, ini ya. Untuk bagian real dan bagian imajiner, cara penulisannya itu seperti ini. Misalkan, fungsi kompleks dari Fz itu kan W sama dengan Fz. Ini ya, terlihat ya.
Nah, misal kita umpamakan sebagai W ya, sebagai W. W ini terdiri dari bilangan real. Di sini tuh bilangan real kan tadi U, kita umpamakan ya, dan bilangan imajiner itu V ya. Nah, maka di sini lihat ke bawah. Dari sini lihat ke bawah ya. Ke sini. Nih ada panah. W. Kita umpamakan sebagai W. Tadi kan W ini tuh apa ya? W ini merupakan bagian dari terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, tadi bilangan realnya kita umpamakan sebagai U dan bilangan imajiner kita umpamakan sebagai V. Seperti ini ya. Maka tadi U-nya itu seperti apa? U-nya itu bergantung terhadap X, Y ditambah V bergantung terhadap X, Y juga. Seperti ini ya. Nah, ini kan dipengaruhi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Coba kita dari sini kita lihat ke gambar sebelah kanan. Nah, di sini ya, karena tadi kan sudah tahu ya, S itu merupakan daerah asal, sedangkan C itu merupakan daerah hasil. Nah, di sini Z dipetakan terhadap FZ, ataupun Z sama dengan X ditambah Y dipetakan terhadap W. Bentuknya kan tadi sudah ada ya, W untuk U bergantung terhadap X, Y ditambah I, V bergantung terhadap X, Y. Seperti itu. Nah, atau misalkan di sini ada ini, misalnya ya, Z seperti tadi bentuk yang kedua ya, Z sama dengan R dikali E dipangkatkan I theta. I theta. Nah, misalkan gini ya. I theta. I theta. Nah, I theta ini kan dipetakan terhadap C ya. Maka W-nya itu sama dengan mohon maaf. W sama dengan tadi apa samakan ya? U bergantung terhadap R, theta. Nah, seperti yang tadi notasi kedua ya, ditambah I P bergantung terhadap R, theta juga. Seperti ini. Nah, ini ya untuk yang bentuk keduanya. Jadi, bisa saja Z sama dengan, untuk notasi yang pertama ini ya, Z sama dengan X tambah Y dipetakan terhadap C. Nah, jadi hasilnya tuh kan tadi, di sini tuh kan daerah Z-nya itu Z sama dengan X tambah Y, dan di sini daerah FZ-nya itu W sama dengan U bergantung terhadap X, Y, ditambah I, V bergantung terhadap X, Y. Dan ini pun sama untuk yang bentuk kedua ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kita ingat lagi gitu ya. Kita kan tadi sudah mengumpamakan bahwa untuk bilangan realnya itu adalah U, dan untuk bilangan imajiner adalah V ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada contoh. Tentukan bagian real dan bagian imajiner dari fungsi FZ sama dengan 2 kuadrat ditambah 1. Nah, kita ada solusinya ya. Di sini kita tahu ada dua bentuk kan tadi ya. Bentuk dari bilangan kompleks itu ada dua ya. Yang pertama itu kan Z. Sebentar. Yang pertama ini Z. X ditambah Y. Dan yang kedua bentuknya seperti ini. Coba kita selesaikan yang pertama terlebih dahulu. Di sini ya. FZ sama dengan X ditambah Y dikuadratkan.
di mana Z-nya itu X ditambah Y. Maka di sini F sendiri jadi seperti ini ya. Nah, lalu dari sini kita tinggal kuadratkan. X kuadrat dikurangi Y kuadrat, karena I dikuadratkan hasilnya negatif 1, maka negatif Y kuadrat ditambah 1 ditambah I 2XY. Seperti itu. Maka di sini sudah terlihat bagaimana cara menulis untuk notasi bilangan realnya terlebih dahulu. Nah, di sini RE tadi kan sudah dijelaskan ya. REFZ sama dengan U X, Y atau U bergantung terhadap X, Y sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 1. Nah, jadi ini untuk U-nya dan ini untuk mohon maaf. Dan di sini untuk imajinernya. Real dan ini untuk imajiner. Di sini imajiner FZ sama dengan V bergantung terhadap X, Y sama dengan 2X, Y. Seperti itu. Bisa ya sampai sini ya, bisa mengikuti. Selanjutnya kita ke bentuk yang kedua. Di bentuk kedua ini, Z sama dengan R dikali E dikuadratkan. Nah, di sini kita lihat ya. Bentuk, nah ini tuh merupakan bentuk Euler. Ini bentuk Euler ya. Nah, ini bentuk Euler. Nah, seperti itu. Tadi kan kita tahu ya, fungsinya tuh apa? Fungsinya tuh FZ sama dengan 2 dikuadratkan ditambah 1. Berarti kita tinggal mengkuadratkannya. Jadi, FZ sama dengan RE dikuadratkan ditambah 1 sama dengan dikuadratkan ya. R dikuadratkan, R kuadrat. Sekarang E dikuadrat, E pangkat I 2 theta ditambah 1. Ya, jangan lupa ya, ini yang satunya harus ke bawah. Seperti itu. Kita selesaikan. Sama dengan R kuadrat cos 2 theta I sin 2 theta ditambah 1. Ini dari mana? Kok tiba-tiba jadi cos ya? Nah, kita perhatikan. Nah, ini cos ini dari sini teman-teman. Sebentar ya. Cos ini tuh dari, nah ini nih, ini tuh kan kalau kita pecahkan, jadi R kuadrat. Nah, ini kalau dipecahkan tuh hasilnya ini ya. Nah, ini tuh hasilnya ini. Kalau kita pecahkan. Tapi kok bisa tiba-tiba jadi cos ya? Nah, mungkin dari sini kita jelaskan. Cos ini tuh dari mana? Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita tahu bahwa bentuk dari E pangkat I theta sama dengan, mohon maaf, ini theta ya. Aduh, kurang jelas. Ini theta. Nah, sama dengan cos theta. Ini bentuknya ya, bentuk dari E pangkat I theta. Cos theta ditambah I sin theta. I sin theta. Aduh, nggak muat. Nah, ini I sin theta ya. Jadi bentuk dari E pangkat ini tuh ini. E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Seperti itu. Jadi misal di sini ada, misal ya, di bawah aja deh. Nah, biar muat. Di sini ya, misal E pangkat I theta N, misalkan ya. Misalkan, ini N ya. Aduh. Sama dengan, karena tadi bentuknya apa? Bentuknya cos ya. Jadi kita bisa langsung masukkan cos. Ini cos ya, cos N theta ditambah
I sin theta. Mohon maaf, I sin, waduh, sebentar, mohon maaf. I sin n theta. Karena tadi kan dicontohkan juga pangkat I theta n. Jadi I sin n theta. Nah, misalnya ini ya contohnya ya. Ini tuh bentuknya dari sini. Nah, dari sini ya. Jadi kita sudah tahu ya, ini tuh dari mana, asalnya dari mana, seperti ini. Lalu dari sini tuh kita kalikan saja. Kita kalikan. Jadi R kuadrat cos, ini dikurungin ya, cos 2 theta. Mohon maaf, sepertinya ini ada yang kurang deh ya, teman-teman. Di sini di sini harusnya dikasih tambah. Cos 2 theta ditambah. Itu tandanya kurang. Di sini harusnya dikasih tanda. Oh iya, nggak apa. Di sini. Nah, ini harusnya tambah ya. Ketinggalan. Nah, ini juga kan theta ditambah I sin 2 theta. I sin 2 theta. 2 theta. Nah, 2 theta ditambah 1. Jangan lupa satunya ya. Nah, jadi kita bisa masukkan komponen realnya adalah RE, FZ sama dengan U bergantung terhadap R, theta sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 1. Nah, ini realnya ya. Dan imajinernya FZ sama dengan VR, theta sama dengan R kuadrat sin 2 theta. Seperti itu. Nah, dari permasalahan ini kita sudah dapatkan ya penyelesaiannya tuh ternyata seperti ini. Ini merupakan realnya dan ini merupakan imajinernya. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebentar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, oh ternyata di sini ada latihan soal dulu. Latihan soal. Nah, di situ lihat ya, tentukan bilangan real. Tentukan bilangan real dari U X, Y atau U R, theta dan bagian imajiner V X, Y atau V R, theta dari fungsi FZ sama dengan 2Z ditambah 1 ditambah I Z dikurangi 2. Nah, seperti yang tadi teman-teman, kita latihan soalnya seperti ini. Nah, di sini ada penyelesaiannya, tapi kita harus paham dulu. Kenapa penyelesaiannya bisa seperti itu? Ya, kita coba lihat. Kita coba lihat di sini. Penyelesaian FZ sama dengan 2Z ditambah 1 ditambah IZ dikurangi 2. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ya, sebelah sini. Nah, di sini itu penyelesaian FZ sudah terlihat ya, di mana Z tambah X ditambah Y. FZ 2Z-nya tuh kan Z. Ya, X ditambah 2Y ditambah 1. Ditambah 1 ditambah I. X ditambah Y dikurangi 2. Di sini sama dengan, kita kalikan 2 dikali X, 2X. 2 dikali Y ditambah 1. Ditambah I dikali X. Ditambah I dikali Y.
Y ya, dikurangi ya, mohon maaf. Ini I dikurangi 2. Jadi negatif 2I. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Di sini 2X dikurangi Y ditambah 1. Nah, ini real ya. Di sini selanjutnya yang imajiner. I ditambah 2Y ditambah IX dikurangi 2I. Ini termasuk bilangan imajiner. Di sini kita lihat ya, di sini I-nya itu bisa dikeluarkan jadi 2X dikurangi Y ditambah 1 ditambah I. 2Y ditambah X dikurangi 2. Maka di sini terlihat teman-teman untuk realnya dari FZ sama dengan realnya ini ya. Untuk realnya yang tadi sudah. Nah, ini realnya dan ini imajiner. Jadi gini, maka real FZ sama dengan 2X dikurangi Y ditambah 1. Dan imajinernya FZ sama dengan 2Y ditambah X dikurangi 2. Nah, karena tadi kan bentuk dari fungsi kompleks itu ada 2 ya. Sekarang yang bentuk kedua. Coba kita perhatikan. Z sama dengan, nah tadi kan bentuk dari E pangkat I theta itu adalah cos theta ditambah IR sin theta. Diingat kembali ya yang sebelumnya. Kita langsung ke fungsinya. Fungsinya apa ini ya? Fungsinya FZ sama dengan 2Z ditambah 1. Ditambah I, Z dikurangi 2. Nah, kita tinggal masukkan. 2 R cos theta tambah IR sin theta tambah 1 ditambah I R cos theta ditambah IR sin theta dikurangi 2. Sama seperti tadi ya, langkahnya ya. 2R cos theta, 2IR sin theta ditambah 1. Selanjutnya sama I dikali R cos theta dikurangi IR sin theta dikurangi 2I. Sama dengan 2R cos theta ditambah 1 dikurangi R sin theta ditambah 2IR sin ditambah IR cos theta dikurangi 2I. Itu teman-teman. Jadi selanjutnya didapatkan 2R cos theta dikurangi R sin theta. Nah, seperti tadi ya, sama ya. Kita kelompokkan yang merupakan bilangan real dan merupakan bilangan imajiner. Dan di sini ini hasilnya dan ini merupakan bilangan imajiner terhadap FZ dan satu lagi merupakan, mohon maaf, bilangan real terhadap FZ dan satu lagi merupakan bilangan imajiner terhadap FZ. Jadi ini ya, ini hasilnya. Untuk latihan soalnya dipahami terlebih dahulu dan nanti bisa dicoba ulang untuk teman-teman semua. Untuk latihan di rumah, seperti itu ya. Nah, dilihat, ini sudah ya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, yang terakhir, pokok bahasan yang terakhir ada limit dan kekontinuan. Ya, di sini limit dan kekontinuan. Kita lanjut. Nah, limit dan kekontinuan. Limit dari, terlihat ya di sini ya, sudah muncul ya. Limit dari FZ di Z sama dengan Z0, Z menuju Z0 sama dengan L dituliskan. Limit Z menuju Z0, FZ sama dengan L. Seperti itu. Nah, sekarang limit dan kekontinuan juga sama. Di sini ada sifat-sifatnya. Ada beberapa sifatnya. Yang pertama, ini limit Z menuju Z0. FZ plus minus GZ sama dengan limit Z menuju Z0, FZ plus minus limit Z menuju Z0 GZ. Seperti ini. Ini sifat-sifatnya ya, bisa dilihat sama teman-teman juga. Yang kedua juga di sini bisa kalian teman-teman bingung, di sini kan plus minus ya. Nah, plus minus berarti kita bisa menyelesaikan satu persatu. Misalkan yang pertama kita selesaikan dulu yang penjumlahannya. Jadi limit Z mendekati Z0 FZ ditambah limit Z menuju Z0 GZ. Nah, satu lagi.
Satu lagi sama, tinggal kita selesaikan yang minusnya atau yang kuranginya, seperti itu. Lalu yang kedua, limit Z menuju Z0, FZ dikali GZ, sama dengan limit Z menuju Z0, FZ dikali limit Z menuju Z0, GZ. Itu. Dan sifat yang terakhir ada limit Z menuju Z0, FZ dibagi GZ, sama dengan, oh ini tertinggal teman-teman, sama dengan limit Z menuju Z0, FZ dibagi limit Z menuju Z0, GZ. Jadi di sini limit Z menuju Z0, GZ tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Sudah terlihat ya untuk sifat-sifat dari limitnya. Kita lanjut ke, nah di sini ada, terlihat ya. Misalkan FZ sama dengan U bergantung terhadap X, Y ditambah I, P, X, Y, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 dan L sama dengan U0 ditambah I, P0. Maka limit Z menuju Z0, FZ sama dengan L. Di sini L ya teman-teman ya. L, bukan angka 1 tapi di sini tuh L. L ya, L. Ya, di situ L ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini limit X, Y menuju X0, Y0. U bergantung terhadap X, Y sama dengan U0 dan limit X, Y menuju X0, Y0. Vx, Y sama dengan V0. Di sini kita bisa lihat fungsi FZ dikatakan kontinu karena ini limit untuk kontinuan ya. Nah, FZ ini dikatakan kontinu di Z0 bila Z menuju Z0-nya ini sama dengan FZ0, maka limit ini bisa dikatakan kontinu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Coba kita lihat. Misalkan FZ sama dengan U bergantung terhadap X, Y ditambah I, V bergantung terhadap X, Y, maka FZ kontinu di Z0. Nah, Z0 berarti kan X0, Y0. Bila dan hanya bila, atau jika dan hanya jika, U, X, Y, dan V, X, Y kontinu di X0, Y0. Nah, jadi ini kontinu itu di sini. Nah, coba biar lebih memahami, kita lihat gambar sebelah kiri. Di sini terdapat dua gambar ya. Misalkan di sini, misalkan ini ya, Z sama dengan X ditambah Y. Di sini tuh, ini misalkan tuh daerah hasil ya, daerah asal. Ini S. Ini C, daerah hasil, ini daerah asal. Nah, ini akan dikatakan fungsi jika tadi yang syaratnya sudah dijelaskan di awal, jika S dipetakan tepat satu pada C. Di sini ya. Ini Z0, di sini Z X tambah Y. Nah, di sini kan ini dipetakan terhadap ini ya. Dipetakan terhadap ini ya. Ini tuh S dipetakan terhadap C. Aduh, kelebihan. Ya, S dipetakan terhadap C. Nah, dan tadi juga di sini untuk yang seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk bentuknya W, U bergantung terhadap X, Y ditambah IV bergantung terhadap X, Y. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi seperti ini untuk gambarnya. Ya, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh biar teman-teman bisa lebih memahaminya. Coba ya kita contohnya FZ sama dengan Z kuadrat
ditambah 1. Carilah limit dari Z sama dengan I. Kita cari apakah ini merupakan kontinu atau tidak gitu ya. Ada solusinya di sini teman-teman. Limit Z menuju I. Karena kan kita cari limit Z sama dengan I ya. Z menuju I, FZ sama dengan limit Z menuju I. F tadi fungsinya apa? Fungsinya Z kuadrat ditambah I sama dengan, kita tinggal masukkan ya, Z itu kan tadi I ya. Ini ya. Nah, jangan ini. Harus diperhatikan lagi. I, kita kuadratkan. I kuadrat ditambah 1. Kita harus tahu, tadi sudah dijelaskan juga bahwa I kuadrat itu hasilnya negatif 1. Itu harus diingat kembali. Ditambah 1 sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti kita tinggal substitusikan. F Z sama dengan 1 ya, kita substitusikan ke sini. Nah, sama saja kita substitusikan I kuadrat ditambah 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0 juga hasilnya. Berarti untuk hasil limitnya kita bisa lihat di sini hasil limitnya. Nah, limit Z menuju I FZ sama dengan FZ sama dengan I kontinu. Kan tadi kita sudah ketemu ya. Yang pertama, kita coba ulang lagi. Yang pertama, kita sudah menemukan limitnya sama dengan 0. Betul kan? Yang kedua, FZ sama dengan I-nya sama dengan 0 juga. Maka limit FZ ini sama dengan FZ sama dengan I. Tadi seperti tadi syaratnya, untuk syaratnya ya, coba kita lihat lagi. Nah, ini kan FZ dikatakan kontinu di Z0 bila limit Z menuju Z0, FZ sama dengan FZ0. Nah, ini syaratnya. Maka terbukti bahwa limit Z ini karena limit Z menuju I FZ sama dengan FZ sama dengan I, itu hasilnya sama dengan 0 dan hasilnya itu sama, maka limit ini merupakan kontinu. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Harus diperhatikan lagi untuk syaratnya, syarat kontinu itu seperti apa. Dan di sini kita sudah membuktikan di contoh soal. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk pembahasan mengenai limit fungsi kompleks. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pembahasannya sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami dan berlatih lagi di rumah agar teman-teman bisa menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan mengenai limit fungsi kompleks. Mungkin cukup sekian, saya Cindy Mulyawati. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.